Salam, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, karena Tuhan sudah menjaga kami dari malam hingga pagi ini. Tuhan, kami sangat bersyukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, supaya apapun yang hamba sampaikan semua itu berasal dari Engkau Tuhan. Ini doaku Tuhan, hanya nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita terambil dalam kitab Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang 11 dan 12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ayat yang ke-12, engkau akan membangun runtuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tebus, yang membetulkan jalannya supaya tempat itu dapat dihuni. Demikian firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini, Dia tidak pernah mengecewakan. Dia tidak pernah mengecewakan. Buktinya kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini datang kita di pagi hari ini bahwa bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, poin pertama, perbuatan yang bisa mengecewakan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini datang kepada kita di pagi hari ini bahwa kita hanya perbuatan yang bisa mengecewakan kita. Hamba-hamba Tuhan di luar sana ikut Tuhan, pegang Alkitab setiap hari, tapi keinginan daging bisa lari daripada Tuhan karena kecewa dengan Tuhan. Nah, ini datang kepada kita di pagi hari ini, banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa kecewa dengan Tuhan. Bisnisnya tidak berhasil, kecewa sama Tuhan. Keluarganya tidak dipulihkan, kecewa sama Tuhan. Masalah silih berganti dalam hidup kita, kita kecewa sama Tuhan. Saudara yang terkasih dengan Tuhan, perbuatan kita yang bisa mengecewakan. Saudara-saudara kita mengecewakan kita. Teman-teman bisa mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Satu hal yang saya minta, bahwa kita tidak pernah mengecewakan Tuhan. Kalau kita kecewa sama Tuhan, kita salah. Bahwa Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Ini datang kita di pagi hari ini bahwa kita harus benar-benar bukti kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Saat kita dalam jatuh masalah dalam hidup kita, kita jangan pernah mengecewakan Tuhan. Nah, di sini poin kedua, hati yang menjadi kecewa. Hati kita kecewa sama Tuhan. Tuhan, masalah saya silih berganti dalam hidup saya, tidak pernah habis. Tidak pernah habis dalam hidup saya, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan hati saya. Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup saya. Buktinya Dia selalu ada dalam diri kita. Nah, ini datang kepada kita di pagi hari bahwa kita benar-benar bahwa bukti kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi hati kita yang kecewa sama Tuhan. Masalah silih berganti dalam hidup kita. Seperti bangsa Israel. Mereka kecewa sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan mereka. Bukti kesetiaan Tuhan dalam hidup mereka, menjaga mereka, melindungi mereka. Tapi mereka kecewa sama Tuhan. Mereka berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka menyembah patung dan ingin jauh daripada Tuhan. Tapi Tuhan tetap dekat dengan mereka. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan mereka. Nah, pertanyaannya, pada dasarnya setan sedang membuat anak-anak Tuhan kecewa. Nah, ini datang kepada kita. Setan membuat anak-anak Tuhan kecewa karena apa?
Masalah datang kita kecewa sama Tuhan. Ini datang kita di pagi hari ini membuat kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita dalam hidup kita. Ini datang kepada kita bahwa setan membuat anak Tuhan kecewa itu karena apa? Masalah datang silih berganti, persoalan rumah tangga, sekolah, pasti kecewa sama Tuhan. Masalah terus bertubi-tubi dalam hidup kita, kita kecewa sama Tuhan dalam hidup kita. Di sini nekat dalam masa bodoh dan berpikiran pendek. Orang mengakhiri hidupnya karena kecewa sama Tuhan, kecewa sama pacar, kecewa sama teman, mengakhiri hidup. Nah, itu hal yang tidak mengenal di hati Tuhan. Bahwa bukti kesetiaan Tuhan dalam hidup kita berarti dalam hidup kita. Dan kita jangan melupakan janji dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita, jangan kita lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia selalu ada dalam hidup kita. Ini datang kepada kita, kita benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bukti kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Masalah terus silih berganti, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita dalam hidup kita. Sekian kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sangat memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih atas kesempatan yang indah yang Tuhan sudah berikan kami pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami, bisa membentuk hidup kami dan bukti kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Banyak yang kami lakukan di hadapan Tuhan, masalah silih berganti dalam hidup kami, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Tapi banyak hal yang kami lakukan di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kami di hadapan Bapa. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin.